Kita ulang dulu sedikit akhi, babun najasah, dan di sini akan kita tulis banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah najis. Kita baca dulu, ambil barakah tabarruk kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Fasrun an-najasatu thalathun. Najis itu thalathun, 3. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Mughallazatun, mughallazah, najis yang berat. Wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Wa mutawassitatun, najis yang sedang. Klasifikasi berat di sini bukan berat dari segi timbangannya, volumenya. Berat di sini adalah mekanisme atau cara penyuciannya yang spesifik, khusus. Jadi lebih lama metode dan cara penyuciannya. Nah, jadi beratnya di situ. Wa mukhaffafatun, ringan juga cara menyuciannya, menyucikannya. Wa mutawassitatun, sedang-sedang saja. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu diringankan cara mensucikannya. Al-mughallazatu, najis yang mughallazah itu najasatul kalbi wal khinzir. Najisnya anjing, wal khinzir, babi, wa far'i ahadihima, dan anak yang terlahir dari salah satu keduanya. Wa far'i, dan anak yang terlahir dari salah satu keduanya. Meskipun bersama hewan yang suci. Lebih-lebih sesama mughallazah. Perkawinan silang yang terjadi dengan salah satu hewan mughallazah ini hukumnya mughallazah. Contoh, maaf, anjing kawin silang dengan kambing. Mau jantankah kambingnya, mau betina? Anak yang terlahir dari perkawinan silang dua hewan yang berbeda status ini hukumnya mengikuti mughallazah. Umpama anjingnya jantan, kambingnya betina, kawin silang, lahir kambing, tetap hukumnya mughallazah sekalipun berwujud kambing. Kita jangan terkecoh. Lebih-lebih anjingnya betina, pejantannya kambing. Lahir kambing sudah jelas mengikut kepada mughallazah. Jadi dimenangkan mughallazahnya. Kenapa? Karena ada percampuran najis dari semenjak proses terjadinya binatang itu sampai berwujud. Jadi dari sumbernya, dari asalnya memang sudah terjadi percampuran najis. Itu maksudnya Pak Yahdi. Berikutnya wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ringan cara menyucikannya. Mana itu? Baulus sabiyi. Baulus sabi, air kencing bayi laki-laki, sabi. Harus jelas air kencing bayi laki-laki. Tidak masuk bayi perempuan. Air kencing bayi laki-laki alladzi lam yat'am, yang belum makan, ghairal labani, selain air susu, selain ASI.
air kencing bayi laki-laki alladzi lam yat'am, yang belum makan, ghairal laban, selain ASI, walam yablughil haulain, dan belum mencapai 2 tahun, belum berumur 2 tahun. Nah, syaratnya pertama bayinya laki-laki kencing gitu ya, kencing. Yang kedua bayi yang laki-laki. Yang ketiga yang berumur kurang dari 2 tahun. Jadi selain kencingnya tetap najis, selain kencingnya najis, maaf, kotorannya najis, hanya kencing saja yang diberikan dispensasi keringanan. Yang kedua laki-laki. Nah, kalau perempuan sama hukum status kencingnya dengan dewasa. Apa bedanya? Apa bedanya anak laki dan perempuan? Sama-sama manusia kan begitu. Kenapa dibedakan? Apa kira-kira? Coba akhi. Tuh. Gus Lukman. Mana Gus? Kenapa dibedakan bayi laki-laki dengan perempuan? Jadi jawabannya adalah pertama, karena asal kencingnya bayi laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau kencingnya perempuan itu lebih dalam sumber keluarnya, sedangkan laki-laki lebih luar. Karena perbedaan sumber ini maka mempengaruhi kepada aroma. Maka aroma kencingnya perempuan itu jauh lebih pesing daripada laki-laki. Jauh lebih besar, dan itu tak terbantahkan. Kemudian yang ketiga, ini alasan sosial, alasan kemanusiaan. Kalau itu alasan real, nyata, yaitu anak perempuan, anak laki-laki siapapun punya anak laki-laki, pasti kita senang orang untuk menggendong. Tapi kalau anak perempuan ada perasaan di dalam hati, memang kita jaga jarak. Nah, begitu. Jadi semenjak kecil aja dengan perempuan itu sudah kita mulai diajarkan dalam hati kita jaga jarak. Ada rasa gak nyaman lah begitu. Itu alasan syar'inya. Sehingga dibedakan status air kencing. Nah, terus yang dimakan oleh bayi laki-laki ini selain ASI, hak ASI. Salam, masuk Gus. Barakallah. Barakallah. Amat. Barakallah. Nah, jadi kalau sudah ada makanan tambahan, maka merubah status hukum. Ada murni ASI milik orang tuanya. Hati-hati, jangan terkecoh. ASI nggak sama dengan susu botol, susu sapi. Wassalamualaikum. Tidak sama, sudah merubah status hukum itu, sudah merubah status hukum. Apalagi tidak berwujud susu seperti buah, pisang, atau bubur, sun dan seterusnya. Itu sudah merubah status hukum. Meskipun baru 1 bulan lahir dikasih itu, udah berhenti status hukum. Oh, ternyata ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau memang bukan Allah, bukan Tuhan yang dibalik yang kuasa seperti ini, rasanya nggak mungkin manusia bisa tumbuh, bisa makan, bisa hebat dengan gara-gara istilah kemahabesaran Allah itu.
ASI diproses oleh badan ibu kita sendiri secara alamiah atas kuasa Allah menjadi rezekinya sang bayi. Rezeki kita dulu. Dan andaikan selama 2 tahun tidak dikasih makan apa-apa, itu aja cukup. Cukup itu. Malahan dibuktikan jauh lebih imun, lebih kebal bayi daripada dikasih makanan tambah. Cuma kita kurang yakin. Dan Al-Quran itu mengajarkan lama menyusukan bayi itu 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, wanita sekarang ini nggak mau lama-lama. Nggak mau lama-lama. Wanita modern lebih wanita karir. Nggak mau lama-lama. 2 tahun. Subhanallah. Nah, begitu. Berikutnya wal mutawassitatu, najis mutawassitah, najis yang sedang tadi, sairun najasat, semua jenis najis selain najis mukhaffafah dengan mughallazah itu najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Semua najis selain najis mukhaffafah dengan mughallazah itu adalah najis mutawassitah semua. Najis sedang. Jadi berat ringan sedang ini bukan bobotnya tetapi yang dimaksud adalah proses cara mensucikan. Kalau berat najisnya, lama dan berat juga cara penyuciannya, mensucikannya. Jelas kalau najis mughallazah itu bitasbi' dengan membersihkannya, mencucinya dengan 7 kali basuhan. Ulahunna, basuhan yang pertama biturab, dengan air yang dicampur tanah. Wajib menggunakan tanah. Afdalnya di basuhan yang pertama. Bagaimana caranya? Masukkan tanah di dalam air, ember lah begitu. Yang penting airnya ini keruh karena tanah itu. Baru kita pertama takhfifun najasah dulu. Najisnya diangkat, dibuang. Najis ainiyahnya, bendanya dibuang. Bila perlu digosok lagi dengan tisu atau dengan apa yang bisa mencabut najisnya sehingga najisnya berstatus najis hukmiyah. Tidak punya warna, bau dan rasa dalam artian mungkin licin dan sebagainya sudah tidak ada, tapi tetap ada najisnya di situ, najis hukmiyah. Barulah kita guyur pertama dengan air dan tanah di tempat. Baru kita tuangkan air banyak 6 kali setelah itu. 7 yang sudah hitung 1 itu pertama. Baru suci. Kalau mukhaffafah ringan juga cara pencuciannya. Yang sering kita dengar ini yang salahnya. Kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun tidak makan kecuali air ASI, cukup dengan dipercikkan air. Ini hukum yang salah itu. Mercikkan air kan gini. Sekarang logika, apa bisa hilang najisnya dengan dipercik begitu? Tidak bisa. Itu tetap najis itu. Jadi bagaimana yang masuk birasyilma itu? Dengan menyiramkan air. Birasyil dengan menyiramkan air di permukaannya, kemudian najisnya turun, hilang, tidak ada rasa, tidak bau, tidak ada warnanya, baru suci. Jangan terkecoh dengan memercikkan air. Ada orang begini memang, begitu dikencingi anaknya, lalu ambil air, najis sudah, tetap hukumnya najis itu.
tidak sah dibawa sholat. Yang dimaksud birasyi itu dengan menyiramkan air, tak perlu dikucek. Nah, saking ringannya. Kalau cukup dengan disiram-siram saja, tidak dikucek dan hilang najisnya, sucilah dia. Nah itu yang dimaksud, hati-hati. Nah, tapi kalau memang disiram tak bisa juga hilang baunya, wajiblah dikucek dan diperas sampai hilang. Nah, begitu. Nah, wal mutawassithah, najis yang mutawassithah, najis sedang. Nah, sedang itu maksudnya adalah tidak terlalu berat, tidak terlalu lama, tidak terlalu seperti yang najis mughallazah, tidak juga dengan hanya mengandalkan disiram-siram saja, tapi perlu lebih ekstra sedikit, yaitu wajib syaratnya baru suci harus hilang 3. Apa itu sifat najisnya, warna, rasa, bau harus hilang. Bagaimanapun caranya harus hilang warna, rasa dan bau, baru najis mutawassithah itu dianggap suci. Gitu. Nah, baik, itu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu supaya lebih rinci. Nah sekarang ana dapatkan dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitab yang luar biasa. Belum ada kitab yang tersusun sangat luar biasa seperti ini. Guru besar di Fakultas di Universitas Azhar, rektornya namanya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Irbali Al-Kurdi. Beliau orang Irak, sukunya Kurdi. Meskipun ulamanya ini seluruh ulama sedunia mengakui kitab ini, tapi beliau tidak sanggup menerapkan suku Kurdi yang ada di Irak. Bertiga. Padahal kitabnya ini mendunia diakui oleh seluruh ulama sedunia. Namanya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah kitabnya ini merangkum 4 mazhab. Dari semua mazhab ada tinjauan hukum. Itu luar biasa beliau. Gurunya Profesor Dr. Haji Tugil Surat PBNU. Itu gurunya beliau. Dan beliau mengatakan sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, sejenisnya kiai di Nusantara, belum ada seperti Kiai Haji Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Begitulah ilmu. Kita mengakui PBNU sudah alim besar. Wah, luar biasa beliau. Tapi beliau masih mengatakan Dr. Az-Zuhaili lebih alim. Gala-gala. Baik, mohon ditulis nih. Beberapa najis yang wajib kita ketahui. Beberapa macam najis yang wajib kita ketahui. Satu, benda-benda najis sekaligus yang diharamkan kita konsumsi. Benda-benda najis sekaligus haram kita konsumsi. Yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 3.
Kalau lengkap ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu' illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alad nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Nah, itu yang diharamkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Satu bangkai, al-maitah, bangkai. Dua, darah. Tiga, daging babi. Daging babi. Empat, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berikutnya, wal munkhaniqah, hewan yang mati dicekik. Hewan yang mati dicekik, haram itu. Wal mauqudhah, hewan yang mati ditanduk, dipukul. Wal mauqudhah, hewan yang mati dipukul. Nah, kalau antum bertanya, kalau di rumah-rumah potong hewan itu RPH itu di strum. Nah, di strum dulu baru dibeli. Bagaimana itu? Jadi RPH itu begitu. Kalau nyembelih sapi, kerbau, itu di strom dulu sampai pingsan, lemas, baru disembelih. Bagaimana itu? Halal tak? Nah, setelah uji materi, ternyata strom itu tidak sampai dia mematikan. Cuma stromnya itu hanya melemahkan saja, membuat dia pingsan. Artinya tingkat hayat hidupnya itu masih ada, masih kuat. Cuma di saat pengaruh strom itu badannya lemas sehingga memudahkan proses penyembelihan. Nah, gitu. Di RPH itu begitu, di strom. Kemudian yang berikutnya, hewan yang mati terjatuh, mutaraddiyah, hewan yang mati terjatuh dari ketinggian, haram. Berikutnya, hewan yang mati ditanduk, saling tanduk mati. Berikutnya, hewan yang mati karena binatang buas. Hewan yang mati karena binatang buas. Nah. Ya. Titik. Bukan titik, koma, kecuali masih bisa disembelih. Kecuali masih bisa disembelih. Nah, ada hewan dimakan binatang buas tapi belum KO, masih bisa kita sembelih, halal. Berikutnya yang haram,
dan tidak boleh kita konsumsi. Hewan disembelih untuk persembahan. Hewan yang disembelih untuk persembahan itu sudah mendekati, sudah syirik gitu. Syirik, tak boleh. Baik. Berikutnya yang diharamkan lagi, hewan yang disembelih untuk meramal nasib. Hewan disembelih untuk meramal nasib. Haram dan enggak boleh. Itu yang haram karena nas Al-Quran. Enggak boleh. Jadi praktek perdukunan sesat menggunakan media binatang itu enggak boleh. Enggak boleh dipenuhi. Auzubillahi min dzalik. Pasti itu adalah untuk menyenangkan jin atau syaitan, sekutunya. Baik, nanti kita diskusikan ini, kita habiskan dulu. Baru Anda ambilkan lagi. Ditulis di bawahnya. Najis yang disepakati. Najis yang disepakati oleh seluruh imam mazhab. Imam mazhab ini menyepakati najis. An-najasatul muttafaq 'alaiha fil mazahib. Ini najis yang 4 imam mazhab sepakat najis. Tidak ada yang tidak menajiskan. Ini penting. 1, lahmul khinzir, daging babi. Daging babi. Auzubillahi min dzalik. Termasuk kata dagingnya di sini jami'u ajzaihi, dan semua bagian-bagiannya, min sya'rin, rambutnya, wa azmin, tulangnya, wa jildin, kulitnya. Jadi babi ini tidak ada jalanannya. Semua 100% najis. Kenapa disebut dagingnya? Karena daging yang paling sering dikonsumsi manusia, ya. Auzubillahi min dzalik. Terutama orang-orang yang non muslim. Gitu. Berikutnya yang kedua, darah. Yaitu damul masbuh. Itu saja. Darah yaitu damul masbuh. Damul masbuh, darah yang masih mengalir. Darah yang masih mengalir. Inilah dasarnya haram kita mengkonsumsi darah sembelihan dari leher hewan yang disembelih. Darah sembelihan itu tidak boleh, itu haram. Darahnya memang haram, dan apapun proses yang terjadi dengan darah itu dipanasi, katanya dipanasi sampai berwujud kepingan-kepingan darah kayak daging, tetap hukumnya haram. Sebagian Jawa mengatakan itu darah saren, ya saren. Saren.
Apalagi? Ah, didih. Nah, didih. Nah, haram apapun namanya. Mau dibumbui apapun. Jangan karena dirica-rica jadi halal. Auzubillahi min dzalik. Nah, itu darah yang langsung disebut dalam Al-Qur'an, damul masfuh itu. Damul masfuh, darah yang diperoleh dari sembelihan hewan. Termasuk kata damul masfuh itu darah yang masih bisa mengalir di dalam daging. Makanya umpama daging kita potong, darahnya yang ngalir, itu haram. Tapi kalau darah itu selama di dalam daging tidak dialirkan, darahnya itu ma'fu'an, dihalalkan. Halal itu. Kecuali kalau kita belah mengalir, itu maka wajib dicuci karena najis darahnya. Makanya kalau kira-kira nanggung airnya ini tidak cukup untuk mencuci daging itu, langsung saja dimasak. Itu justru ma'fu anhu, dimaafkan, daripada mencuci dengan air yang nanggung. Makanya konon katanya orang membuat pentol bakso begitu. Tidak bisa dicuci. Halal. Konon juga kalau bikin sate kambing begitu, begitu dikuliti kambingnya, udah dipotong, tusuk, bakar. Katanya itu yang lebih enak kan. Halal. Atau umpama orang bikin steak daging, begitu steak daging juga tidak dicuci. Begitu dibakar, kita belah ada bekas darahnya, itu halal. Gitu. Baik. Ini yang sepakat ijma ulama mengharamkan darah. Darah apa? Damul masfuh, darah yang masih bisa hadir. Berikutnya yang ketiga, kencing manusia, baulul adami, kencing manusia, muntahnya, kaihi, maaf ya, Anda sebut di sini, wa kaihi, muntahnya, wa ghaitihi, dan kotorannya. Auzubillah. Wa ghaitihi, dan kotorannya. Jadi itu kencing manusia. Ada pengecualian tadi, walaupun pengecualian tetap hukumnya najis. Air kencing bayi tadi itu tetap juga najis, meskipun najisnya mukhaffafah. Pertanyaannya, bagaimana kalau, mohon maaf nih, kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis yang keluar pada diri Nabi itu disebut fudalatun Nabi, air kencingnya Nabi, kotorannya Nabi, bagaimana itu? Najis apa tidak? Kencingnya Nabi Muhammad najis apa tidak? Tetap najis. Cuma beliau punya keistimewaan, beliau mukjizat. Setiap fudalatnya Nabi, kotorannya Nabi itu langsung dihisap oleh tanah. Jadi tidak pernah ada nampak di permukaan bumi kencingnya Nabi dan kotorannya Nabi. Sebab apa? Langsung atas perintah Allah tanah itu menghisap. Kalau yang pernah diperebutkan oleh sahabat adalah darahnya saja, darahnya Rasulullah. Kalau darahnya Rasulullah, ya diperebutkan oleh sahabat, terutama darah ihtijam, darah berbekamnya. Sampai-sampai ada sahabat meminum darahnya Rasulullah. Maka Rasulullah memberi apresiasi, engkau harap darahmu
dagingmu, kulitmu, rambutmu tersentuh api neraka karena ada darahku di situ. Nah, makanya ini kenapa kita menghormati, memuliakan para habaib, karena ada darah titisan Rasulullah yang turun temurun melalui cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, gitu. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Jadi kita muliakan karena ada titisan darah Rasulullah yang turun sampai hari kiamat. Berikutnya yang nomor 4, khamar. Garis miring miras. Miras najis. Nah, karena najisnya maka miras itu haram diperjualbelikan. Bukan karena semata-mata dia menimbulkan memabuk, karena haram juga karena najis. Benda najis tidak sah diperjualbelikan. Berikutnya nomor 5, al-qayh, nanah. Nanah. Nah, ini najis. Ijma semua ulama menajiskannya. Hati-hati mencet bisul jerawat. Najis. Meskipun jangan disepelekan. Darah jerawat. Jerawat kalau pecah sendiri keluar darah, dimaaf itu. Tapi kalau dipencet, disengaja keluarnya itu, maka hukumnya najis. Sama juga dengan bisul, nanah bisul. Bisul kalau pecah sendiri di dalam sholat sampai mengotori sarung kita, keluar darah, dimaaf itu dalam sembahyang, tidak menyebabkan sholat kita jadi batal. Tapi kalau disengaja dipencet, najis. Nah, gitu. Disamakan hukumnya, darah yang ada dalam tubuh kita ini tidak dihukumkan najis karena tidak berwujud. Tapi kalau disengaja keluar atau keluar memang, maka berwujud hukumnya. Berikutnya mazi, wadi. Nah, ini ijma ulama menajiskan. Mazi, wadi, najis. Ada yang belum bisa membedakan mazi dengan wadi? Kalau mazi, air bening yang keluar ketika syahwat tidak terlalu tinggi. Nah, jadi jeli pelicin. Nah, itu mazi, itu najis itu. Hati-hati kalau kena pakaian, terutama celana dalam, itu lama sukar hilangnya itu. Maka begitu kena harus segera dicuci. Itu rumusnya. Tapi kalau dibiarkan, lama dia hilang itu. Walau dicuci berkali-kali akan ada bekasnya itu. Makanya waspada. Mazi itu. Dia tidak mewajibkan mandi tetapi membatalkan wudu dan hukumnya najis. Meskipun bening kayak air liur. Itu air yang bening keluar ketika ada futuris syahwah, syahwat yang lemah. Artinya tidak terlalu kuat. Kalau air yang keluar ketika syahwatnya tinggi namanya mani. Tapi kalau tidak terlalu tinggi, tegang, mazi. Kemudian ada lagi namanya wadi. Wadi ini adalah air yang keluar mengiringi kencing. Air yang keluar mengiringi air kencing. Itu biasanya karena mengangkat beban berat, itu, atau karena faktor ada penyakit di dalam tubuh kita, itu wadi.
Nah, berikutnya daging hewan yang tidak dimakan. Daging hewan yang tidak dimakan. Daging hewan yang tidak dimakan. Yang tidak halal dagingnya gitu. Daging hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah, seperti singa, macan. Wa albanuha, nah, dan air susunya. Nah, ya termasuk susu beruang, susu singa. Hati-hati, susu beruang yang dijual itu bukan susu beruang. Itu hanya brand saja. Jangan terkecoh. Karena gambarnya beruang, akhirnya masyhur menjadi susu beruang. Anak sempat bingung dulu ditanya siswa di SMP, Pak, bagaimana hukumnya minum susu beruang? Katanya Bapak, tadi susu semua binatang yang tidak halal dagingnya itu najis. Iya, najis. Bagaimana susu beruang? Bingung juga. Susu beruang, akhirnya setelah Ana baca ternyata dari susu sapi murni yang disterilkan. Cuma gambar logonya aja berubah. Berikutnya yang disepakati, bagian tubuh binatang yang terpotong. Bagian tubuh binatang yang terpotong yang masih hidup. Dari hewan yang masih hidup itu, dari hewan yang masih hidup. Dari hewan yang masih hidup. Nah, itu sepakat para ulama mengharamkannya. Najis dan mengharamkannya. Nah, jadi kambing yang terpotong dari paha kambing gitu, atau dagingnya yang terpotong dari kambing yang masih hidup. Nah, jadi yang kita pegang najis dan haram. Jadi meskipun berbentuk daging dari kambing, haram sih jelas haram. Tambah lagi hukumnya karena termasuk al-maitah, bangkai. Nah, sekarang itu aja. Itu saja jenis-jenis najis yang disepakati para ulama. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak disebut di situ anjing? Nah, anjing kok nggak masuk di situ? Nah, itu sih. Bawahnya, adapun anjing masalah kenajisannya terdapat khilafiyah para ulama. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Terdapat khilafiyah para ulama.
sebagai berikut. Satu, mazhab Hanafi. Ini penting kita ketahui. Mazhab Hanafi tidak najis. Nah, ini. Makanya supaya kita ketahui kalau ada orang Islam megang-megang anjing, ini tidak langsung kita vonis begitu. Nah, yang penting kita ketahui dasar hukumnya. Nah, Hanafi itu anjing itu tidak najis. Nah. Kenapa kata beliau? Li'annahu yuttafa'u bihi harasah wa wastiyadan. Karena anjing itu bermanfaat untuk menjaga rumah. Nah, itu sebabnya dia tidak menghukumkan najis. Karena anjing itu bermanfaat untuk menjaga dan untuk berburu. Nah, maka dalam mazhab Hanafi, anjing yang dipakai untuk menjaga rumah, anjing dipakai berburu, dan hewan hasil buruannya hukumnya halal, tidak najis. Tetapi tidak najis di sini bukan berarti anjing itu boleh dimakan. Nah, sama seperti kita mazhab Syafi'i, singa, macan suci tetapi tidak halal. Jadi Hanafi itu anjing itu suci, tidak najis. Berikutnya mazhab Maliki. Anjing itu suci. Anjing itu suci. Anjing itu suci. Mazhab Maliki itu suci. Nah, kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali, anjing itu najis mutlak. Nah, jadi mazhab Syafi'i dan Hambali, anjing itu najis mutlak. Najis mutlak. Sama dengan babi hukumnya. Apapun yang dilihat di anjing, liurnya, kulitnya, darahnya, dagingnya, nah itu mazhab kita Syafi'i dan Hambali. Nah ini yang kita pegang. Makanya kalau ada orang Islam memegang anjing, ya salah, karena kita ini hidup dalam tatanan mazhab Syafi'i, najis. Tapi paling tidak ini sebagai wawasan kita. Nah, wawasan kita, ternyata kalau anjing itu khilafiyah hukum. Makanya anjing itu tidak disebut dalam Al-Quran tentang kenajisannya. Yang ada nyata disebut kenajisannya yaitu babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, itu. Tidak ada disebut dalam Al-Quran anjing itu najis, tidak ada. Najisnya anjing itu disebut dalam hadis. Karena ada hadis Nabi, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya perabotan kita, idza walaga fihil qalbu, apabila dijilati oleh anjing. Jadi apabila anjing menjilat perkakas kita, perabotan kita, maka cucilah ia dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna biturab, salah satunya menggunakan tanah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan anjing ini padahal liurnya saja, lidahnya saja yang menjilat,
Itu Nabi menyuruh kita mencucinya sampai 7 kali. Itu menunjukkan najis. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, apabila dijilat oleh anjing, anjing itu enggak najis, cuma karena Nabi memerintahkan apabila dijilat maka dicuci juga 7 kali. Tapi bukan karena najisnya anjing itu, enggak, cuma karena Nabi menghormati hadis Nabi yang memerintahkan mencuci 7 kali. Nah, itu mazhabnya Maliki. Jadi kalau Maliki mencuci bekas mughallazah itu tidak semata-mata karena najisnya, karena Nabi menyuruh seperti itu. Kalau Syafi'i, iya karena anjing itu najis. Kalau mazhab Maliki, anjing nggak najis, cuma Nabi memerintahkan kita mencucinya 7 kali. Ta'abbud namanya itu. Kalau Hanafi anjing itu suci. Apalagi yang dipakai untuk menjaga rumah dan untuk berburu. Apalagi di orang kepolisian untuk mencari jenazah atau jejak dan sebagainya. Udah kita berpegang ke mazhab Hanafi saja. Makanya mazhab kita Syafi'i ini mazhab yang sangat teliti dan sangat mengedepankan nilai-nilai kesucian, kebersihan. Contoh lagi nih, kalau hewan yang halal dimakan dagingnya, kata Imam Syafi'i, dagingnya saja yang halal, tapi kotorannya, kencingnya najis. Ayam, kambing, sapi, halal dagingnya, tapi kotorannya najis. Itu mazhab kita Syafi'i. Kalau Maliki dan Hanafi, termasuk Imam Hambali, karena muridnya Imam Syafi'i dan Hambali, karena ini guru murid, halal dagingnya tapi kotoran dan kencingnya najis. Kalau Hanafi dengan Maliki, apabila halal dagingnya, suci kotorannya, suci kencingnya. Makanya kalau sarung kena tai ayam, usah dipakai sholat. Kalau mazhabnya Maliki dan Hanafi. Kenapa? Apabila halal dimakan dagingnya, suci kotorannya, suci tapi tidak halal. Jangan disamakan, wah berarti halal suci, enggak, suci saja, artinya tidak najis. Gitu. Begitu. Ini sekedar untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Itu disebut dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Begitu. Baik, kita lanjutkan dengan berdiskusi saja. Apa yang ingin antum diskusikan dan tanyakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, baik. Ya. 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 Betul. Perlu diangkat. Ya. Ada lagi. Cara yang paling mudah dengan tak perlu dicekik dan dipatahkan lehernya, taburi garam. Dengan menaburkan garam, langsung dia KO. Luar biasa. Jadi belut, lele,
taruh jadi ember, tuangi garam, pasti luar biasa itu garam itu. Jadi seliar-liarnya belut dan lele, apabila taruh garam mati dia. Nah sekarang pertanyaan akhi, bagaimana tadi cekikan dipukul? Begini, ikan itu memang sudah dihalalkan oleh Allah dengan nas hadis Nabi, yaitu uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu as-samak wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Jangankan masih hidup, sudah mati aja halal. Sekarang masih hidup dipukul atau diapain sehingga dia mati, tetap juga hukumnya halal. Cuma jangan tanya apakah itu ada dosa. Oh ya, ada unsur dosa karena ada takzib, sadis kepada binatang. Itu melanggar hak asasi kelelean. Ya, begitu. Cuma itu tadi memang kita memukulnya atau menaburkan garam itu memang ada semacam unsur takzib. Ada unsur sedikit memberikan penyiksaan kepada binatang. Gitu. Tapi tidak digitukan, repot juga penjualnya. Kita gini aja saya. Kalau memang itu tujuannya untuk dimanfaatkan, ya mudah-mudahan kita tidak dianggap terlalu salah dan fatal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini haram kita menyembelih ayam, haram kita menyembelih sapi, kambing dengan tidak maksud untuk dimakan, dikonsumsi daging. Haram itu. Misalnya disembelih lalu ditinggal, tidak dimakan, haram itu, tabdzir. Atau disembelih cuma diambil dagingnya doang, ada kulitnya doang, lalu dagingnya tidak dimakan, haram itu. Karena tabdzir, menyia-nyiakan nikmat. Tujuannya disembelih itu untuk dikonsumsi. Ada disebut dalam sini kitabnya Imam Nawawi. Haram kita menyembelih ayam kalau tidak dikonsumsi. Misalnya saya mau menyembelih ayam itu hanya mau ngambil kulitnya saja, kulitnya aja yang saya makan, dagingnya saya tidak akan makan. Itu haram itu, kecuali dia sedekahkan ke orang lain. Lalu dibiarkan diambil kulitnya, benar diambil kulitnya doang, dagingnya ditinggal tidak dimakan, itu haram itu karena tabzir, mentabzirkan. Jadi haram karena tabzir. Jadi halal sudah karena dia disebutkan dalam hadis, meskipun jangankan masih hidup, mati saja sudah halal. Termasuk yang halal itu adalah belalang. Yang haram, yang halal darah itu kategori darah al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpah. Hati itu sebenarnya lah prosesnya berasal dari darah, darah yang membeku, yang berbentuk daging. Namun sudah diproses secara alamiah oleh tubuh binatang, maka menjadi halal. Gitu. Gimana? Lagi, Gus? Ya, ya. Tuh. Ya. Begini, itu ada dijelaskan oleh para ulama.
harus kita pahami dulu apa namanya muntah. Muntah adalah tiap-tiap makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, perut kita, yang sudah masuk kepada al-ma'idah. Ma'idah itu adalah lambung. Lebih-lebih sudah dicerna oleh lambung, sudah ada menitnya. Jadi tiap-tiap makanan yang masuk sudah nyampe kepada ma'idah, lambung, maka itu yang keluar, maka itu dihukumkan muntah. Jadi, kenapa najis muntah itu? Karena besar ihtimal, besar kemungkinannya sudah bercampur dengan najis yang ada di dalam lambung. Lambung itu adalah pusat pencernaan. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau muntahnya bayi baru habis menyusu keluar, itu ma'fu anhu, dimaaf. Pertama karena ada kemungkinan muntahnya itu belum sampai ke dalam lambungnya. Yang kedua karena anak bayi itu sangat rentan mengalami hal seperti itu, sehingga kalau dihukumkan najis maka akan menyulitkan kedua orang tuanya untuk terus-menerus mensucikan baju, badan, termasuk badannya bayi, dan apa yang badan kita, pakaian kita yang terkena dengan muntahan ASI tersebut. Jadi hukumnya ma'fu anhu, dimaaf itu. Nah, jadi yang namanya muntah adalah makanan, minuman yang sudah masuk ke dalam ma'idah kita, yaitu perut besar kita, sudah dicerna di situ. Dan ada masa jedanya sehingga keluar lagi. Jadi kalau makan begitu masuk, tidak lama keluar, masih di tenggorokan. Nah, itu belum kategori muntah, betul dimuntahkan, dikeluarkan, tapi tidak sampai derajat apabila sudah sampai ke lambung, apalagi sudah diproses, itu hukumnya muntah yang gitu. Oke. Ayo. Najis. Haram. Kencing. Gitu. Ya, karena antum juga dalam ini terlibat dalam pertanyaan. Perlu itu diperjelas status hukumnya. Ya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Salah satu syarat sah dijual beli itu adalah pertama ada barangnya, milik sendiri, ada barangnya, ada manfaatnya, dan suci barang yang diperjualbelikan. Nah, dan yang kelima ada alat nilai tukarnya, dan terakhir ijab qabul, serah terima. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang pupuk kandang, bagaimana hukum memperjualbelikannya? Tidak sah memperjualbelikan pupuk kandang. Tidak sah. Kenapa? Karena pupuk itu najis. Pupuk kandang jelas najis. Sekarang bagaimana nih? Jangan diakatkan dengan akad jual beli. Saya mau beli pupuk kandang sekarang aja nggak boleh. Jadi yang benar bagaimana? Saya perlu pupuk kandang, antarin ke rumah ya. Ya. Nah, kita kasih duitnya. Tahu bahwa sekarang 20.000, kasih 20.000. Tapi tidak diakatkan dengan jual beli. Nah, jadi apa ini maksudnya? Ujratul misil.
upah dia ngantar atau upah dia mulai dari menyekopnya, mengangkatnya sampai, atau kalau kita bawa sendiri, upahnya dia untuk mengambilnya, masukkan ke dalam karung. Nah, jadi gini, kalau kita butuh pupuk kandang, jangan berlapas beli. Tapi lapaslah dengan selain akad jual beli. Bagaimana itu, Pak? Saya butuh pupuk kandang, bisa diambilkankah? Bisa dicarikankah? Atau bisa diantarkankah? Atau apakah? Kita ini nggak beli, cuma mencari. Gitu. Yang namanya beli, saya beli, saya jual. Itu diakatkan dulu. Kira apa? Saudara. Ya. Enggak apa-apa. Nah, kita dalam hal ini sebenarnya tidak kita akadkan jual beli cuma karena gak enak aja kalau kita tidak ngomong begitu. Nanti orangnya nggak mau juga, nggak mau ngasih gitu. Sama dengan ini, mohon maaf nih, di RT 12 ujung itu ada ini, mohon maaf nih, ada anjing yang berkeliaran itu, ditangkapnya. Kalau dia tidak ada uang rokok, udah ditangkap, dikarungi, diantar ke sana yang dekat RPU itu, yang RW 2 itu. Kalau masih hidup 200.000 itu. Kalau sudah mati 100. Sekarang bagaimana hukumnya itu? Haram menjual belikan najis. Nggak boleh. Sekarang kalau memang kita tangkap anjingnya, kita masuk karung, lalu kita antar ke sana, tidak pakai akan jual beli, halalkah uangnya ini? Halal. Bukan kita jual, bukan diakan, tapi hanya upah ngantar. Makanya ada ngambil jual, akadkan jual beli. Termasuk memawahi, antum yang beli ular, beli apa yang tidak halal dimakan, itu tidak sah diperjualbelikan. Jual beli itu cukup beli kucing, nggak boleh itu. Diakadkan dengan akad ujratul misil, upah dia memelihara sekian, upah merawatnya. Jadi kalau sudah terlanjur, sudahlah, kita tidak ada niat untuk membeli sebenarnya, cuma ingin mengoleksi. Mengoleksi dengan tidak mengakadkan jual beli. Begitu. Jadi pupuk kandang itu tidak sah diperjualbelikan karena najis. Cuma begini, andaikan kita perjualbelikan halal, sah dalam mazhab Maliki. Kita larikan, kita kalian, oh ini mazhab Maliki. Kenapa? Karena memang Maliki, setiap yang hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya adalah suci. Oh berarti suci, sah diperjualbelikan. Gitu. Makanya udah biarkan aja, jangan dikembalikan. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui status hukum. Ketika kita mengalami kesulitan dalam mazhab kita Syafi'i, maka niat bertaklid mengikuti pendapatnya imam yang lain. Itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i tetap tidak sah diperjualkan benda yang najis. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau memang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Termasuk, mohon maaf nih, biogas. Biogas yang diproses dari air kencing sapi dan kotorannya dipakai masak. Bagaimana hukumnya itu? Jadi biogas itu, jadi ini sudah ada proses. Sudah ada proses. Jadi yang keluar inilah
bentuk atau zat gas yang apabila dibakar dia akan menguap. Maka memasak dengan biogas yang berasal dari fermentasi kotoran sapi dengan kencingnya, hukumnya suci dan halal. Jadi tidak najis apa yang dimasak itu. Wah, ini cuma yang belum ada memprosesnya adalah dari septic tank kita. Justru kalau sapi dan itu sudah sangat populer itu. Biogas yang dia proses dari fermentasi kencing dan kotoran sapi. Milik manusia justru yang agak sukar bilang. Makanya kalau septic tank buntu, awas, hati-hati dia akan meledak karena ada gas. Cuma dia lambat proses gasnya milik manusia, tidak secepat miliknya sapi. Maka disebut biogas karena sapi itu makanannya dari alat rumput dan sebagainya. Itu menyebabkan cepat proses. Ya, 2 tahun. Ah, kalau itu tidak menyebabkan perubahan hukum. Kenapa? Karena bukan untuk dikonsumsi itu li'ajlit tadawi, untuk obat, dan itu pun tidak serta-merta rutin harus setiap hari dan dalam kadar waktu tertentu. Jadi yang nyata untuk dikonsumsi yang merubah status hukum. Adapun vaksinnya, imunisasi itu tidak merubah status hukum tadi. Benar itu, harus diperjelas itu. Apa setiap yang masuk nanti air minum itu kan bukan ASI. Itu tidak menyebabkan status perubahan hukum. Iya. Bekicot, ya. Nah. Bekicot, keong. Kalau ana secara pribadi, kalau bekicot dengan keong itu sebenarnya kurang lebih saja. Cuma kalau bekicot, kalau keong dia lebih banyak hidupnya di air, Nah, kalau siput yang atau bahasa lainnya keong itu sebenarnya satu jenis saja, satu variasi lain. Nah, itu tidak ada yang mengharamkan, halal kalau siput, keong mas, keong sawah atau keong air itu masih dalam kategori as-samak, ikan. Adapun bekicot, ini yang bekicot ini yang jadi tanda tanya. Apalagi menurut penelitian, bekicot itu mengandung banyak sekali manfaat, termasuk katanya menyembuhkan obat luka, gatal, termasuk memenuhi air liurnya bekicot itu. Sakit gigi juga. Ini. Itu penemuan baru. Jadi kalau bekicot ini syubhat. Apa itu syubhat? Halal tidak, haram tidak. Jadi kalau mampu kita
tidak mengkonsumsinya, tidak usah. Tapi kalau memang kita tidak merasa jijik dan nyaman-nyaman aja kita mengkonsumsinya, maka ikut pendapat yang halal tadi. Halal tidak, haram tidak. Tidak sampai kepada derajat haram. Tapi kalau anak tak bisa. Tak bisa. Jadi bekicat itu syubhat. Apa itu syubhat? Halal tidak, haram juga tidak. Jadi harus disebut berdua. Jadi bagaimana baiknya? Sebaiknya tinggalkan karena masih syubhat. Kenapa ada syubhatnya? Karena pertama dari segi penampilannya itu menakutkan, menjijikkan. Memang kalau sudah dihilangkan itu dibikin jadi rica-rica, hilang sudah itu kan. Nah, itu alasannya. Terus yang kedua ada banyak manfaatnya. Jadi terus yang berikutnya lagi, bekicot itu habitat alamnya memang di tempat yang kotor. Kotor. Jadi ulama menghukumkan bekicot itu adalah syubhat. Syubhat, halal tidak, haram juga tidak. Gitu. Sama dengan ini, laron, walaupun laron itu adalah kategori serangga. Dijadikan botok atau kayak orang dulu. Tapi yang sekarang ini alhamdulillah banyak sudah enggak suka. Awal-awal anak masuk ngajar di SMP itu masih anak-anak. Wah, besok enggak usah. Jadi kalau musim hujan, apalagi hujan pertama, jadi dimanfaatkan itu kedatangan. Itu syubhat. Syubhat. Kenapa? Karena itu kategori serangga. Serangga, walaupun masuk juga kategori walam, belalang. Syubhat. Termasuk maaf di Lombok masih sampai sekarang. Walang sangit. Yang di padi yang baru-baru keluar itu. Nah, itu kan termasuk serangga perusak. Jadi itu sampai sekarang di Lombok tuh dimakan. Di sini aja warga Lombok sini enggak makan walang sangit tuh. Karena enggak enak sama orang Jawa maksudnya. Kalau di Lombok aslinya ada. Nah, walang sangit. Justru walang sangit di Lombok tuh dimakan mentah-mentah, dicolek di sambal. Tapi alhamdulillah anak enggak bisa, ya Allah enggak bisa. Pernah mencoba, padahal itu yang digoreng, enggak bisa masuk. Syubhat itu. Halal tidak, haram tidak. Syubhat. Karena tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Syubhat. Begitu. Begitu. Ada lagi? Bayi yang bagaimana dulu? Bayi dua. Jadi bayi yang laki-laki yang tidak makan selain ASI dan umurnya kurang 2 tahun, cara menyucikannya adalah cukup, tapi sebaiknya kalau disiram-siram, kalau cukup dengan disiram-siram saja hilang najisnya, maka sucilah yang terkena najis itu. Oh, bayinya. Ya, kalau bayinya ya wajib kita alirkan air ke atas ke tubuhnya. Jadi kita andaikan pakai selang ya kita kucur, andaikan pakai gayung ya kita siram. Maka tubuh bayi sudah. Kalau di pakaian, kalau memang cukup dengan disiram-siram saja, tidak diperas, hilang najisnya, cukup. Tapi kalau harus diperas baru hilang, wajib. Karena najis.
Jadi yang salah, yang tidak benar adalah cukup dipercik begini, ambil air sedikit. Nah, dipercik air itu yang enggak benar. Kenapa? Nah, caranya pertama kalau kita ada kasihan dingin itu pertama lap pakai tisu. Nah, lap pakai tisu. Nah, kemudian bolehlah sedikit kita agak ekstra tapi demi suci. Nah, campurlah sedikit airnya itu dengan air yang agak hangat supaya tidak terlalu sensitif dengan kulit bayi. Nah, begitu. Walau kita ada sedikit ekstra tidak apa-apa, yang penting suci. Nah, begitu. Jadi lama ana pikirkan tuh, birashil ma'i alaihi, dengan memercikkan air di atasnya. Walau dipercik begini ratusan kali, ya nggak bisa suci. Nah, yang benar birasy itu dengan menyiramkan air. Menyiram di sini air yang bekerja, bukan ada upaya kita yang bekerja. Kalau ada upaya kita, namanya memerasnya. Tapi biarkan air yang bekerja itu dirasyil ma. Kalau dengan kedatangan air, lalu air najisnya berjatuhan, hilang rasa bau dan warnanya, maka pakaian ini hukumnya suci. Tapi kalau memang tidak bisa hilang, kalau halus diperas dan dibilas, maka memerasnya dan membilasnya hukumnya wajib. Nah, karena itu sucinya yang kita inginkan. Itu kalau sudah dalam derajat ta'assur, ta'assur itu sulit dihilangkan, walaupun sudah ada upaya dipucek pakai deterjen, baunya enggak ada, rasanya udah enggak ada, tapi warna yang enggak bisa hilang. Baru bisa hilang dengan jalan akan dipotong. Itu namanya ta'assur sudah. Maka ma'fu anhu, dimaaf kalau hanya sebatas warna saja, atau warnanya hilang, rasanya hilang, tapi bau nggak bisa hilang, masih ada amis-amisnya. Padahal sudah berkali-kali, itu ta'assur. Nah, jadi dimaafkan untuk saat itu, ma'fu anhu. Iya. Satu aja yang baru dimaafkan. Satu. Tapi kalau lebih dari satu sifat ada di situ, berarti meyakinkan benda najisnya masih ada. Satu, warnakah atau baunya kah atau rasanya? Iya. Bisa itu, bisa mempengaruhi yang lain. Jadi selama lebih dari satu sifat najis masih ada di situ, berarti meyakinkan najisnya masih ada, pasti ada. Ya, itu mempengaruhi. Jadi yang dimaafkan kalau satu sifatnya saja yang ada dan itu sulit dihilangkan, itu ta'assur namanya. Kira-kira kalau memang kering sama kering itu tidak najis. Tapi kalau ada salah satu yang basah, maka pakaian yang suci terkontaminasi dengan najisnya yang basah tadi. Sama dengan jangankan yang najis mutawassithah, anjing atau babi kalau kering tidak najis, tidak mughalazah kita, melainkan bisyartir rutubah, melainkan salah satu kita yang basah, diakah yang basah atau kita kering, kitakah basah dia kering, maka kitalah yang wajib mencucinya 7 kali dengan air itu.
Nah, kalau kering sama kering justru tidak menyebabkan hukum najis. Nah, begitu. Nah, begitu. Nah, ya, subhanallah, banyak yang terbuka pemahaman kita, wawasan kita, dan bantuan para ulama ini. Makanya dalam ilmu tarikh tasyri' musyarri' atau peletak hukum itu ada dua. Ada namanya musyarri' ibtidai, peletak dasar hukum pertama yaitu Allah wa Rasuluh. Jadi Allah dan Rasulnya itu musyarri' yang punya syariat dan peletak syariat yang pertama. Namanya musyarri' ibtidai. Yang kedua musyarri' ibtinai, yang meletakkan dasar hukum tapi menyusun hukum yang sudah ada. Nah, merincikan hukum yang sudah ada, itu adalah tugasnya para imam-imam mazhab. Nah, makanya kalau kita tidak bermazhab, salah besar. Salah besar kalau ada orang mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mengikut mazhab. Makanya kita bersyukur kita warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama itu memegang prinsip Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' apa itu ijma'? Apa yang telah diputuskan oleh para ulama imam mazhab beserta qiyas. Makanya kita yang benar atau belajar hukum itu tidak langsung kepada Al-Quran. Salah itu. Belajar hukum dari Al-Qurannya salah. Tapi yang benarlah, belajarlah hukum itu dari kitabnya para ulama. Para ulama kita sudah pasti dasar hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini halal, ini haram, sudah pasti dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya dengan belajar kitabnya para ulama sudah pasti belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, cukup ya? Oh iya, boleh. Ya. Hmm. Tadi pengajian subuh pagi, Ahad pagi, mungkin antum ada yang dengar. Salah satu syarat bermakmum itu si makmum alla ya'taqida butlana salat imamihi. Jangan meyakini bahwa imamnya itu batal wudu atau tidak dalam keadaan suci atau menanggung najis. Yakin makmum ini tahu imamnya ini tidak ada wudunya, atau najis ada di pakaiannya, atau tadi dia memegang kemaluannya tidak wudu. Jadi yakin sudah imamnya ini batal, tidak sah itu. Adapun imam yang menanggung hadas besar, misalnya ini pernah terjadi seorang khotib imam merangkap sebelum berangkat Jumat, dia tidur dulu. Biasa kalau di Lombok itu begitu, sebelum Jumat mesti tidur. Dalam tidurnya anehnya dia bermimpi, sampai ihtilam bermimpi, sampai keluar mani khotib ini. Dia
baru terbangun sadar sudah azan dikumandangkan, mau dikumandangkan. Jadi masih tarhim itu. Dia kaget, langsung terbangun, tidak ingat lagi bahwa dia sudah bermimpi tadi. Langsung ambil wudu, pakai baju, langsung berangkat. Jadwalnya di khutbah dan imam. Anehnya pada saat dia berkhutbah dan jadi imam, tidak ingat peristiwa dia ihtilam itu. Baru dia teringat begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru lepas dia, astagfirullahaladzim. Saya bermimpi, belum mandi. Sementara saya sudah jadi khotib dan ini. Nah, bagaimana ini? Orang kan begitu assalamualaikum, assalamualaikum, ada yang diam, ada yang juga sudah langsung bubar. Mau diumumkan, mau disampaikan ini aib, ini menyangkut harga diri, kehormatan. Tidak disampaikan, ini bagaimana sholatnya orang sebanyak ini. Akhirnya dia pasrah. Solusinya beliau bertanya kepada salah seorang kiai. Nah, jadi orang makmum yang tidak meyakini imamnya batal atau menanggung hadas, maka hukum sholatnya adalah sah. Kalau sekiranya makmum tahu kan tidak mungkin, ya kan? Karena makmum tidak tahu, maka hukum sholatnya adalah sah. Jadi yang tidak sah bagaimana? Dia sendiri. Dia sendiri saja yang wajib segera mandi dan segera mengqadha sholat yang bersangkutan. Kalau itu sholat Jumat, sholat zuhur. Kalau memang dia sholat subuh saja sendirian dia mengulang. Karena subuhnya yang tadi atau sholatnya yang tadi tidak sah bagi dirinya karena dikerjakan dalam keadaan berada. Jadi yang wajib mengulang cuma dia sendiri. Jadi tidak perlu dia umumkan, maaf saya bermimpi keluar mani, saya mengimami dalam keadaan berhadas, mohon saudara-saudara pengertiannya, balik ulang. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu memang pernah terjadi di Lombok. Dan anak juga, mohon maaf, anak juga kalau masalah ngimami ini, makanya anak tidak berani enggak wudhu dengan versi Maliki, mengusap seluruh kepala. Sekali pernah pengajian di L4 di Kertabuana, namanya ibu-ibu, ada yang berlapis, ada yang enggak berlapis. Udah salaman, pulang waktu sebelum masih dijadwalkannya imam. Begitu pulang sampai di bawah sudah, begitu masuk masjid langsung qomat. Jadi wudunya anak yang asar tadi langsung saya pakai untuk salat maghrib. Padahal tadi salaman, ya sudah mengikut mazhab Maliki. Saya wudunya versi Maliki. Mazhab Maliki apabila mengusap kepala, seluruh kepala wudu, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu apabila hatta jama'tu, apabila berhubungan suami istri. Makanya dengan istri enggak batal mazhab Maliki itu. Tadi ada yang bertanya subuh tadi. Kalau kita Syafi'i batal kalau tanpa lapis. Kalau mazhab selain Imam Syafi'i seperti mazhab Hanafi dan Maliki, itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak batal walaupun tanpa lapis. Yang membatalkan sampai hatta jama'tum, apabila kita menjima istri. Kalau mazhab kita Syafi'i dan Hambali batal asal tanpa begitu. Makanya anak mengajak kalau berwudu usap seluruh kepala. Maka semua imam mengesahkan wudu kita, dan andai kata kita kesenggol enggak sengaja, andaikan kita buru-buru hendak sholat, maka sah sholat kita kerjakan tanpa harus berwudu kembali. Jadi wudu kita dianggap masih ada. Versi Imam Maliki. Dan Imam Syafi'i sendiri, kalau kita
wudu, kalau kesenggol, menurut kaul qadim, yang nyenggol saja yang batal. Kita tidak ada niat untuk nyenggol, tidak batal wudu kita. Ini juga berlaku kalau kita tawaf di Ka'bah. Makanya kalau kita kesenggol, dua pendapat Imam Syafi'i, kalau kita kesenggol hanya sebagai korban tidak batal. Kalau yang batal, kalau kita menyenggol, kita yang menyenggol batal. Kalau mazhab Maliki, kalau dia mengusap seluruh kepalanya itu bersentuhan sama sekali mutlak tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu versi saya kata Maliki apabila menjima istri. Begitu. Jadi ayatnya dalam Al-Quran itu aula mastumun nisa, aula mastumun nisa. Kata la mastum itu kalau Imam Syafi'i la mastum bermakna la mastum, artinya bersentuhan. Makanya Imam Syafi'i total dia. Kalau bersentuhan tanpa lapis, laki dan perempuan tanpa mahram dan bukan mahram batal. Kalau Imam Maliki dan Hanafi aula mastum ai hatta jama'tum, apabila engkau menjima istri, baru batallah wudu. Kalau hanya bersentuhan biasa, mencium istri tak batal. Mazhab Maliki dan Hanafi. Tadi Anda perjelas waktu pengajian subuh, kan Rasulullah pernah mencium istrinya, baru setelah itu beliau memimpin sholat fardu lagi. Itu hadisnya diihtimalkan dibawa kepada Siti Aisyah dicium oleh Nabi ketika Siti Aisyah masih memakai hijab, karena ayat ini turun setelah ayatul hijab, ayat perintah berhijab. Baik, semoga bermanfaat ngaji kita malam hari ini dan Allah menambah wawasan dan pengetahuan kita dengan membuka ilmu-ilmu berikutnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab wa ilallahil marji'i wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina أبواب الخير وأبواب العلوم وأبواب الرزق والقوة والصحة والعافية والسلامة وأبواب حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وذريتنا وأزواجنا وأهلنا أجمعين من أهل العلوم والقرآن ومن أهل التقوى ومن أهل الإبادة ومن أهل الصالحين ومن أهل الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال المقتهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.